Sosok wanita intelijen Israel tubuhnya direlakan jadi umpan demi jalankan misi. Rabi menghalalkan. Di Israel ada agen mata-mata yang terkenal bernama Mossad. Mereka bergerak secara kasat mata. Tugas mereka pun bermacam-macam yang cukup berbahaya. Mossad dianggap paling terampil di dunia, setara dengan agen rahasia CIA Amerika Serikat maupun M16 dari Inggris. Beberapa tugas dengan risiko tinggi yaitu menyebarkan fitnah pada negara dan lembaga tertentu guna menciptakan opini negatif. Mossad juga mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari musuh-musuhnya dengan cepat dan akurat. Mereka pun menghalalkan segala cara untuk mendapatkan informasi tersebut. Caranya salah satunya adalah mengumpankan tubuhnya sendiri untuk menginterogasi musuh. Dijelaskan dalam Haaretz, Yahudi menghalalkannya seperti dijelaskan oleh Rabbi Ari Shafat. Ia adalah ulama dalam komunitas Yahudi. Ia memperbolehkan para anggota Mossad gunakan strategi umpankan tubuh sendiri pada musuh guna jalankan misi. Keputusannya ditulis dalam penelitian berjudul Seks Terlarang Demi Keamanan Nasional yang diterbitkan oleh Zomed Institute. Institut ini mempelajari hubungan antara agama dan modernitas, disebut sebagai misi periuk. Zivat menuliskan hal tersebut bukan hanya spionase modern seperti pada 1980-an saja. Ada kasus lain pada Januari 2010 ketika Mordechai Vanunu, seorang teknisi nuklir Israel, bocorkan rincian program nuklir milik Israel. Kedua kasus ini melibatkan iming-iming perempuan. Zivat menganggap wanita punya kekuatan luar biasa untuk mengorek informasi dan akhirnya mengumpankan badan juga dihalalkan untuk dilakukan Mossad. Namun, untuk wanita yang sudah menikah, alangkah baiknya memberitahu suaminya. Sedangkan untuk agen pria Mossad tidak mendapat batasan untuk berhubungan dengan musuh wanita karena tidak dijelaskan dalam tulisan. Direktur Zomed Rabbi Yisrael Rosen memuji penelitian Zofat dan menambahkan, agen wanita Mossad mungkin tidak perlu berkonsultasi dengan Rabi sebelum menjalankan misi. Meski begitu, tidak boleh sembarangan wanita yang boleh menjalankan misi tersebut. Prioritas jatuh kepada yang masih lajang dan juga memiliki lekuk tubuh menggoda. Hal itu bisa menaklukkan musuh dengan mudah, terutama jika target mereka adalah laki-laki menurut Israel. Itulah sebabnya Rabi Israel menghalalkan agen wanita mengumpankan tubuh sendiri kepada musuhnya jika dalam konteks menjalankan misi sebagai agen Mossad. Kerusuhan Afrika Selatan menggila, 212 orang tewas secara brutal. Seorang menteri kabinet Afrika Selatan mengumumkan jumlah korban tewas selama kerusuhan dan penjarahan meningkat menjadi 212 orang. Kekacauan di negara itu dipicu hukuman dan penahanan mantan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Berbicara pada Jumat malam dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, pelaksana Menteri Presidenan Afrika Selatan Kumbutso Saveni mengatakan negara itu sekarang telah mencatat 212 kematian sejak kekerasan meletus. Sehari sebelumnya, Saveni mengatakan ada 117 kematian di dua provinsi yang terkena dampak kerusuhan terparah, Gaiteng dan KwaZulu-Natal. Dia menggambarkan situasi di KwaZulu-Natal sebagai stabil tetapi tegang. Dia mengatakan provinsi timur itu telah melihat tambahan 89 kematian selama 24 jam sebelumnya. Kematian-kematian itu terjadi secara brutal selama kerusuhan dan penjarahan yang tidak terkendali di Afrika Selatan.
Zafeni menambahkan pihak berwenang di wilayah tersebut telah melaporkan 1.488 insiden kerusuhan kekerasan dan penjarahan dalam 24 jam terakhir. Pemerintah mengatakan akan ada penyelidikan lebih lanjut setelah 4.000 butir amunisi ditemukan pada 2 orang yang ditangkap. Di Gauteng, provinsi tempat ibu kota administratif negara dan kota terbesarnya berada, sebagian besar kekerasan telah dipadamkan. Zafeni mengatakan ada tambahan 6 kematian di sana selama periode 24 jam terakhir dan 137 penangkapan tambahan telah dilakukan. Menteri menambahkan 2 petugas polisi telah ditangkap setelah ditemukan membawa barang-barang jarahan. Presiden Cyril Ramaphosa mengatakan 25.000 tentara dikerahkan di seluruh negeri untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Jumlah itu meningkat dari 10.000 tentara yang diumumkan pada Rabu. Dia bersumpah untuk menghentikan kekacauan yang melanda bangsa itu. Ribuan sekarang telah ditangkap dalam kekerasan yang dipicu penangkapan Zuma. Kerusuhan itu juga karena rakyat mengalami kondisi ekonomi yang mengerikan yang diperburuk pandemi yang secara tidak seimbang mempengaruhi orang miskin. Iran jadi kunci kehebatan rudal milisi Palestina dalam melawan serangan Israel. Pemerintah Iran dipercaya mengambil bagian atas kehebatan rudal yang dimiliki militan milisi Palestina. Pasalnya kali ini rudal milisi Palestina berhasil membobol pertahanan Iron Dome dan menjangkau salah satu kota di Israel, Tel Aviv. Dilansir dari Telegraph, pengembangan persenjataan milisi Palestina dalam beberapa tahun terakhir telah diawasi dan dikembangkan oleh pasukan Quds elit Iran dari Korps Pengawal Revolusi Islam yang dipimpin oleh mendiang Jenderal Qasim Soleimani. Pejabat intelijen percaya bantuan teknologi yang diberikan oleh Iran yang mencakup saran rinci tentang pengaturan infrastruktur produksi milisi Palestina sendiri di Gaza telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan organisasi teroris untuk menyerang target jauh di dalam Israel, kata pihak kanan. Sehingga mereka meyakini hubungan baik milisi Palestina dan Iran telah terjalin selama 5 tahun terakhir sejak serangan Israel ke Palestina pada tahun 2014. Juru bicara milisi Palestina, Abu Ubaidah, juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Iran karena membantu mereka dalam hal pendanaan dan pengembangan senjata. Teheran tidak menahan dari kami dana senjata dan bentuk bantuan lainnya dan membantu kami dalam perlawanan kami dengan memasok kami dengan rudal yang menghancurkan benteng Zionis selama serangan dan pertempuran yang kami lakukan melawan penjajah, katanya.